Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam 4477. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan part yang kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas ya, mulai dari sejarah Wilson, dan sekarang sesuai dengan janji saya, kita akan membahas tipe-tipe raket di tahun 2000-an sampai dengan tahun ini. Di tahun 2000-an, Wilson memperkenalkan beberapa tipe raket yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Wilson Triad, yaitu dibuat pada tahun 2001. Pada awal tahun 2000-an, Wilson Triad 3.0 dirilis dengan atau 3 komponen revolusionernya yang memisahkan seluruh kepala dan sambungan pegangan dengan polimer baru yang disebut iso-job. Ya, teman-teman silahkan bisa cek di internet apa itu iso-job ya, yang akan menghasilkan penyerapan getaran yang lebih ramah pada lengan dan sedikit lebih banyak menghasilkan efek kontrol. Oke, sehingga teman-teman jadi tahu ya sekarang ya, teman-teman bisa membayangkan kapan seri ini dibuat, yaitu tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 Wilson membuat seri yang namanya itu adalah Encode. Nah, Encode tahun 2004. Teknologi Encode diciptakan untuk memanipulasi struktur raket dan untuk meningkatkan kinerja rangka itu sendiri pada tingkat molekuler ya. Wilson Encode telah terbukti 2 kali lebih kuat dan 2 kali lebih stabil, dan 22%, nah ini berdasarkan informasi dari Wilson sendiri ya, lebih kuat daripada raket yang sejenis di pasaran. Inilah mengapa teknologi raket menjadi sangat penting bagi pabrikan tenis. Tujuan dari teknologi raket tenis adalah untuk membuat raket yang sempurna dan dengan meningkatkan tenaga, stabilitas, dan kekuatan secara eksponensial. Eksponensial itu efek multiplier yang luar biasa ya. Pada tahun 2007, Wilson membuat seri yang baru pada saat itu bernama Key Factor. Nah, jadi teman-teman pecinta tenis sekarang udah tahu ya, kalau berbicara raket jenis Key Factor, berarti itu dibuat atau dirilis atau diciptakan pada tahun 2007 dan masih populer sampai dengan saat ini ya. Dan Key Factor ini kalau pengalaman kami dalam berjualan raket second ini memang luar biasa ya, animo atau permintaan masih sangat banyak. Jadi bisa dibilang jenis ini cukup abadi juga, sama dengan jenis yang hammer. Dan Roger Federer serta beberapa pemain berperingkat tinggi lainnya mendukung raket ini. Artinya bahwa Roger Federer itu kan mulai bermain atau berkarir itu kan tahun 2000-an dia itu. Dan pada saat itu memang dia sudah menggunakan atau mempopulerkan atau ikut membantu mengembangkan jenis raket jenis Key Factor ini ya. Selain Roger Federer ada beberapa pemain berperingkat tinggi lainnya ya, dan mendukung sampai dengan tahun 2010 ya, sehingga membuat raket Key Factor ini sangat terkenal atau sangat populer. Rangkaian raket Key Factor ini merupakan hasil perkembangan dari raket generasi sebelumnya dari Encode ya, dan menggabungkan teknologi baru yaitu Key Factor ya. Generasi Key Factor ini memiliki 4 komponen. Kalau tadi kan Triad 3, kalau Key Factor itu adalah 4 ya, yaitu K Arrow Fight Black, kemudian K Connector, 3 K Onto Yoke, dan K Compact Center gitu ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah K Arrow Fight Black mengaku pada penggabungan karbon hitam dari raket Encode asli dengan grafit dan bahan kimianya itu S102 gitu ya, kalau nggak salah ya, untuk membuat matrik raket yang padat dan kuat ya. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya adalah K Connector, mengacu pada 2 sayap yang dibentuk di setiap sisi raket yang meningkatkan waktu tunggu bola saat mengenai raket sehingga memberikan kontrol dan kenyamanan yang lebih besar serta sweet spot yang lebih besar. Yang ketiganya adalah K Onto Yoke, mengacu pada bentuk penampang rangka yang meningkatkan kekakuan untuk meningkatkan stabilitas raket. Oke ya, kekakuan ya. Nah, yang terakhir yang keempat adalah K Compact Center, mengacu pada desain yoke yang lebih pendek yang meningkatkan stabilitas, kemampuan manuver, dan handling. Jadi intinya bahwa
Key Factor merupakan upgrading dari Encode gitu ya. Teknologi raket terbaru pada tahun 2009 yang disebut BLX yang menambahkan serat basal ya. BLX itu berarti ada basal pada rangka raket, dan bila dikombinasikan dengan bingkai grommet dan teknologi pegangan BLX yang original, maka akan menghasilkan apa yang disebut dengan rasa yang sempurna ya, kayak macam lagu aja ya, rasa yang sempurna dalam sebuah raket. Nah, basal adalah batuan vulkanik alami yang dapat digunakan dalam pembuatan dan dibuat menjadi serat emas sangat halus yang tahan terhadap getaran. Serat basal ditenun secara longitudinal dengan Key Arovit Wilson Black untuk membuat komposit yang menurut Wilson paling maju di industri raket ini gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman BLX itu ada komponen basalnya ya. Dalam bahasa Wilson, inisial BL berarti basal yang digabungkan dengan 9 variabel lain, dan secara total ada 10 variabel atau elemen. Ya, kemudian semuanya dihubungkan bersama untuk menghasilkan arti dan rasa yang sempurna. Frame dari raket BLX menekankan pada peningkatan presisi, responsivitas, dan konsistensi, dan dirancang untuk memberikan umpan balik maksimum pada kontak bola sehingga pemain merasakan sweet spot yang signifikan. Bingkainya juga menekankan pada peningkatan sentuhan raket yang nyaman di tangan pemain dan sensasi halus selama benturan bola dan dengan benturan bola ketika bola mengenai senar raket, dan juga dirancang untuk memberikan akurasi yang lebih akurat. Pokoknya pada saat itu ya, BLX dianggap sangat sempurna dilihat dari semua sisi. Pada tahun 2014, Wilson memperkenalkan teknologi spin effect ya. Nah, sampai saat ini pun juga kita sering melihat ya, ada tulisan spin effect dengan beberapa jenis ya. Spin effect merupakan sebuah teknologi dengan meningkatkan kecepatan putaran. Spin effect ya. Kecepatan putaran, kemudian kekuatan dan jarak tambahan saat bermain. Teknologi ini menggunakan lebih sedikit string silang daripada string utama ya. String silang dibandingkan dengan string utama. Kami pernah membahas terkait dengan pola senar, dan salah satu yang kita bahas itu adalah jenis string pattern yang menghasilkan efek spin yang maksimal. Pokoknya teman-teman silahkan cek di raketnya kalau ada tulisan spin effect seperti kemarin kita ulas itu yang seri Boone itu spin kita akan bisa membedakan jenis pola senarnya. Teman-teman cek di video kami di channel ini terkait dengan string pattern. Kita akan melihat bagaimana kekhasan teknologi spin effect ini. Nah, teknologi ini memungkinkan string utama membolehkan lebih banyak bola dan untuk menghasilkan efek snapbacks. Nah, snapback silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ya, secara maksimum. Hasilnya adalah putaran besar yang diselingi oleh bola yang menukik dengan sangat tajam. Oke, ketika kita lakukan spin itu, maka hasilnya itu akan dekat dengan net, kemudian akan menukik dengan sangat tajam. Dan sistem raket pertama yang benar-benar meningkatkan RPM bola. RPM itu kecepatan bola tanpa perlu mengubah kecepatan ayunan pemain secara radikal. Artinya gini, kalau misalnya raket biasa, ketika kita memukul dengan power tertentu, kita akan bandingkan mana yang pakai teknologi spin effect atau tidak, maka RPM-nya itu akan jauh lebih cepat meluncurnya yang jenis spin effect ini, gitu ya. Nah, kemudian tipe raket Wilson yang menggunakan teknologi ini cukup banyak ya. Di antaranya yaitu Wilson Juice, Steam, Prostap, dan Blade ya. Teman-teman silahkan cek di website Wilsonnya. Di sana ada tipe-tipe yang spin effect biar lebih komprehensif. Dan di tahun 2016 kemarin, Wilson memperkenalkan teknologi counterpile gitu ya. Counterpile merupakan teknologi peredam getaran yang dipatenkan dan memungkinkan akan menghasilkan keseimbangan yang optimal antara redaman, kekakuan,
dan berat raket, ya. Countervail menyatakan bahwa teknologinya dapat memungkinkan kontrol yang dinamis, yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kenyamanan saat bermain di lapangan dan diharapkan akan meningkatkan peningkatan kinerja, ya. Setiap material memiliki struktur molekul yang berbeda yang mempengaruhi tingkat getaran yang dirasakan melalui material tersebut atau countervail tersebut, ya. Dan berdasarkan hasil penelitian, memang countervail ini memberikan efek getaran yang paling sedikit sehingga kontrol bolanya akan semakin baik, ya. Sebuah studi oleh University of Minnesota School of Kinesiology menemukan bahwa pemain yang menggunakan teknologi countervail ini akan memiliki yang pertama 40% lebih banyak kontrol. Yang kedua, 30% lebih sedikit getaran atau redaman tadi, ya. Dan 10% peluang kelelahan akan menjadi jauh lebih sedikit, ya. Yang berarti pemain dapat melakukan 10% lebih banyak tembakan, ya. Dan beberapa seri yang menggunakan countervail ini adalah yang pertama seri Blade. Seri Blade ini yang dirilis pada akhir 2016. Oke, kita jadi tahu ya, Blade ini dikeluarkan atau dirilis pada tahun 2016. Kemudian yang kedua adalah seri Boon, ya. Boon ini dirilis pada awal 2017, ya, dan sama-sama mengusung atau menggunakan teknologi countervail ini. Di tahun 2020, Wilson mengeluarkan tipe terbarunya adalah Class, ya. Dan Wilson merancang koleksi kelas untuk berbagai pemain yang menginginkan raket yang sangat mudah untuk dimainkan, memberikan kepercayaan diri penuh untuk mengayunkan dengan kuat dan menawarkan kontrol tak tertandingi atas tembakan ini. Dan ada dua teknologi di mana Wilson kelas ini diciptakan. Yang pertama adalah teknologi preflex. Ya, apa itu teknologi preflex? Teknologi preflex merupakan sistem pemetaan karbon yang menyatukan karbon pada sudut yang tidak biasa di seluruh bingkai raket untuk tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Sistem ini memungkinkan raket untuk menekuk dengan gaya ayunan apapun untuk mengantongi bola tenis dengan lebih baik dan mengontrol pelepasan bola saat pemain melakukan tindak lanjut dengan ayunannya, ya. Kemudian teknologi yang kedua selain preflex itu adalah stable smart. Apa itu? Teknologi ini memberikan stabilitas dan kekuatan pada bingkai lebih fleksibel, melengkapi teknologi preflex, ya. Dan gabungan antara preflex dan stable smart ini memberikan pemain berkesempatan untuk mengontrol akurasi arah dan kedalaman tembakan dan memberikan mereka kepercayaan diri dari setiap ayunan yang dilakukan. Ya, jadi barangkali itu yang bisa disampaikan oleh kami terkait dengan seri-seri kemudian teknologi Wilson terbaru, dan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, minimal memberikan pengetahuan atau wawasan sehingga teman-teman semua sudah bisa membayangkan kalau teman-teman menggunakan hammer, sledgehammer, hyperhammer, triad, key factor, encode sampai dengan seri yang kelas saat ini, teman-teman sudah bisa membayangkan teknologinya seperti apa dan kapan dibuatnya, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan teman-teman menggunakan yang mana, dan dijadikan juga sebagai parameter teman-teman membeli willingness to pay untuk membeli raket-raket tersebut. Dan insya Allah kami akan membuatkan konten yang sama tetapi untuk merek yang lain, untuk yang head, untuk yang babolat, dan yang lainnya. Dan teman-teman kalau ada kritik dan saran silahkan teman-teman bisa komen di bawah channel ini. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi pecinta tenis. Salam olahraga, salam 4-4-7-7.